Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ria Firdaus dengan NIM 1953011807 dari Prodi Ilmu Komputer kelas D Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jadi di sini saya mau ngejelasin nih tentang regedit. Langsung saja kita masuk ke regedit melalui program run. Kita klik run. Kita ketik regedit. Kita klik OK. Nah, dia minta izin user account. Yes. Nah, buka. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasan hiki-hiki ini, jadi saya mau jelasin tentang regedit dulu. Regedit adalah database hierarki yang digunakan untuk mengatur informasi yang dibutuhkan oleh sistem Windows. Regedit menampilkan registry ke dalam format yang hampir mirip dengan Windows Explorer yang sering Anda gunakan. Di dalam regedit, Anda dapat mengedit informasi semau Anda, tetapi tidak bisa sembarangan ya guys. Dan harus mengetahui apa fungsi dari setiap informasi yang ada pada regedit. Fungsi regedit untuk melihat atau membuat atau memodifikasi registry di dalam Windows, sedangkan gpedit msc digunakan untuk melihat dan membuat dan memodifikasi grup police yang digunakan untuk mengelola beberapa pengaturan di dalam setiap pengguna dan lingkungan Windows serta menyimpan di dalam registry. Kita masuk ke bagian struktur dari regedit. Struktur regedit agak mirip dengan struktur directory dalam sistem berkas. Selain itu, registry juga dapat diakses dengan menggunakan sintaksis yang sama dengan cara mengakses berkas dengan menggunakan karakter garis miring terbalik backslash untuk menandakan tingkatan hierarkis. Susunan adalah seperti contoh My Computer. Itu masuk ke HKIY local machine. Ya, di sini dia masuk sini. Itu masuk ke bagian sistem. Dia merujuk kepada sebuah subkey yang memiliki nama Windows. Yang terdapat dari subkey Microsoft yang terdapat di dalam key dengan nama software yang terdapat di dalam subset HKIY local machine. Setiap key dan subkey tersebut dapat memiliki nilai yang dapat ditentukan atau nilai default yang disebut sebagai palu. Akan tetapi, cara mengakses palu tidaklah sama dengan cara mengakses berkas dalam sistem berkas. Mengingat nama palu dapat mengandung karakter backslash yang dapat menjadi ambigu ketika menggunakan cara baca seperti halnya mengakses sistem berkas adalah fungsi-fungsi dalam Windows 32 bits Application Programming Interface API Win32 API yang dapat melakukan query dan memanipulasi terhadap palu-palu registry yang dilakukan dengan cara mengambil palu secara terpisah dari part key yang merupakan parent key. Setiap palu memiliki jenis-jenis data masing-masing. Registry terdiri atas beberapa anak pohonnya berikut yang disusun secara hierarkis dengan My Computer sebagai root directory-nya. Registry terdiri dari beberapa bagian yang disebut key atau kunci. Terdapat ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang pertama ini kita ada HKI classes root, sering disebut sebagai HKCR, merupakan tempat penyimpanan untuk mengkonfigurasi asosiasi pemetaan ekstensi sebuah berkas atau objek linking and embedding oleh dengan aplikasi yang dapat menanganinya. Sebagai contoh, berkas berekstensi .txt akan ditangani oleh aplikasi editor teks seperti Notepad dan banyak lainnya. Yang kedua ini ada HKI current user, sering disebut sebagai HKCU, merupakan sebuah tempat penyimpanan untuk mengkonfigurasi yang dimiliki oleh pengguna yang sedang melakukan logon, yang menyimpan informasi mengenai konfigurasi preferensi pengguna, konfigurasi desktop, warna, dan konfigurasi lainnya.
yang setiap penggunanya dapat melakukan konsumisasi terhadapnya. Yang ketiga ini ada local machine. Di sini sering disebut sebagai HKCU, merupakan sebuah tempat penyimpanan untuk mengkonfigurasi yang dimiliki oleh pengguna yang sering melakukan logon yang menyimpan informasi mengenai konfigurasi presensi, menggunakan konfigurasi desktop, warna, dan konfigurasi lainnya yang setiap penggunanya dapat melakukan konsumisasi terhadapnya. Yang selanjutnya ada HKI user. Ini sering disebut sebagai HKU, merupakan tempat penyimpanan untuk mengkonfigurasi setiap pengguna yang terdaftar di dalam komputer bersangkutan. Setiap anak kunci dari pohon anak ini diidentifikasikan dengan menggunakan nomor Security Identifier (SID) yang dimiliki oleh penggunanya. Ketika pengguna melakukan logon, SID yang cocok akan dimuat ke dalam anak pohon HKE current user. Yang terakhir ini ada HKE current config. Dia sering disebut sebagai HKCC, merupakan tempat penyimpanan untuk mengkonfigurasi perangkat keras dan sistem operasi yang sering digunakan saat itu, yang diperoleh pada saat proses booting dilakukan. Informasi yang disimpan di sini bersifat volatil dan tidak disimpan secara permanen ke dalam berkas penampung registry, tapi akan selalu dibuat setiap kali proses booting dilakukan. Jadi banyak ya untuk mengedit registry, dan kegunaannya ya bisa mendisable CMD, membuat tampilan berbeda pada jendela logon, menampilkan administrasi di welcome screen, login otomatis, menyembunyikan icon printer dan backspace dari start menu, mengganti wallpaper, mengganti nama recycle bin, menyembunyikan recycle bin, menambah isi shortcut menu pada recycle bin, menambah isi shortcut menu pada recycle bin dengan menu pilihannya, mengembalikan folder dokumen yang hilang di My Computer. Selanjutnya menyingkirkan file storage dari My Computer. Yang selanjutnya menyembunyikan My Recent Document. Yang selanjutnya menyembunyikan menu Find. Yang selanjutnya menyembunyikan Head and Support. Yang selanjutnya menyembunyikan menu Run. Yang selanjutnya menyembunyikan menu Run dari Start menu. Selanjutnya menyembunyikan Logout. Selanjutnya menyembunyikan menu turn off komputer. Selanjutnya clear tipe pada logon screen. Yang selanjutnya menyembunyikan control panel dari start menu. Yang selanjutnya menyembunyikan menu my picture dari start menu. Selanjutnya memunculkan menu administratif pada menu dan banyak lainnya. Saya kira cukup untuk tutorial kali ini. Apabila ada salah kata atau salah pembahasan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.